Medan adalah kota yang keras, kota para ketua. Sebuah melting pot di mana nyali adalah mata uang utama. Kota yang tidak memberi ruang bagi mereka yang ragu-ragu. Namun jika Anda berjalan di sepanjang jalanan protokolnya, menyusuri pusat-pusat grosir terbesar, atau sekadar mencium aroma kopi yang mengepul di setiap sudut kota, Anda akan mulai menyadari satu pola yang ganjil. Di kota ini, denyut nadinya justru ditentukan oleh mereka yang datang dari tanah rencong. Dari pengusaha tekstil kelas kakap di pajak ikan lama hingga penguasa distribusi sembako di pelabuhan Belawan. Wajah-wajah Aceh selalu muncul di titik-titik strategis. Ini bukan cerita 1-2 orang sukses. Ini adalah pola yang konsisten, masif, dan terstruktur. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Mengapa di ibu kota Sumatera Utara, kekuatan ekonomi yang paling terasa justru datang dari luar wilayahnya? Mengapa orang Aceh bisa begitu dominan di Medan, tanpa pernah mendeklarasikan diri, tanpa perlu mengangkat senjata, bahkan seringkali tanpa disadari oleh kota itu sendiri? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari desain sejarah yang panjang, trauma kolektif yang dalam, dan strategi dagang yang berjalan senyap selama puluhan tahun. Hari ini kita tidak hanya akan bicara soal bisnis. Kita akan membongkar sebuah kode senyap, sebuah code of silence yang membuat orang Aceh mampu menaklukkan Medan secara ekonomi, tanpa pernah terlihat sedang menaklukkan apapun. Untuk memahami fenomena hari ini, kita harus kembali ke masa lalu. Medan bagi orang Aceh bukan sekadar kota perantauan. Medan adalah pelabuhan aman, safe haven, tempat menyelamatkan diri, aset, dan masa depan. Sejak era kolonial Belanda, orang Aceh sudah melihat Medan sebagai pintu keluar. Saat Aceh masih terkunci dalam perang yang melelahkan, Medan sedang tumbuh sebagai pusat perkebunan kolonial. Disinilah kontak awal itu terjadi. Orang Aceh datang bukan sebagai buruh, tapi sebagai pedagang perantara, penyedia logistik, dan pemain belakang layar dalam rantai ekonomi kolonial. Lalu sejarah bergerak lebih brutal. Konflik demi konflik di Aceh, dari Darul Islam hingga masa Dom, memaksa para pemilik modal Aceh untuk membuat keputusan hidup dan mati. Mereka harus menyelamatkan harta, keluarga, dan jaringan. Medan adalah pilihan paling logis, dekat secara geografis, kuat secara ekonomi, dan relatif aman secara politik. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa emas, uang tunai, dan yang paling penting, mereka membawa jaringan keluarga, modal sosial yang tidak tercatat di bank manapun. Di Medan, mereka tidak membangun usaha satu persatu. Mereka membangun koloni. Orang yang datang karena terpaksa oleh keadaan biasanya memiliki mentalitas survival yang jauh lebih keras. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada ruang untuk gagal. Di Medan mereka hidup dengan satu prinsip sederhana: bertahan, lalu menguasai. Jika Anda melihat satu toko milik orang Aceh berdiri